Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Semangat pagi teman-teman mahasiswa UT dimanapun Anda berada teman-teman ya. Khususnya teman-teman UT kampus Purwokerto. Bertemu dengan kami mahasiswa UT juga teman-teman yang mencoba menyampaikan trik and tips ya teman-teman ya, bukan tutorial ya teman-teman. Hanya terkait dengan bagaimana sih cara kita mengikuti tutorial online. Sebetulnya teman-teman, eh, sebetulnya teman-teman, tutorial online itu sudah dibahas pada saat kita mengikuti PKB JJ teman-teman ya. Jadi kita sudah mengikuti materi PKB JJ atau pelatihan kegiatan belajar jarak jauh itu sudah diulas semua teman-teman di sini ya. Waktu itu kita pasti mengikuti semua teman-teman. Nah, hanya saja dalam perjalanannya di grup masih banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi kali ini kami hanya sekedar ingin membagikan tips atau trik yang kami alami teman-teman ya. Nah, kalau kita mengingat kembali sebetulnya di sini sudah dibahas semua teman-teman ya. Dari mulai kapan nih kita mulai belajar, terus kapan kita harus meregistrasikan mengikuti kegiatan tutorial online itu, bersediakah kita mengisinya, seperti itu teman-teman ya. Hanya saja, hanya saja teman-teman, mungkin bahkan tadi ya di dalam grup 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 kita itu, di grup WA kita itu ada saja dari teman kita yang ternyata dia belum mendaftarkan atau meregistrasikan terkait dengan pelajaran atau tutorial online. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur tidak mendaftarkan tutorial online, tentu tidak bisa mengikuti proses pembelajaran tuton, teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Memang di dalam kita kuliah ini ya teman-teman, kuliah jarak jauh ini ada namanya TTM, ya, tutorial tatap muka. Itu memiliki kontribusi 50% teman-teman ya terhadap nilai akhir kita. Kemudian yang mengikuti tutorial online nanti ada kontribusi 30% terhadap nilai akhir mata kuliah kita ini teman-teman ya di sini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur tidak mengikuti atau tidak mendaftarkan TTM, nanti kapan-kapan kita ulas kembali bagaimana cara kita mendaftarkan tutorial online agar tidak terlewat lagi ya. Tapi kalau sekarang sudah terlanjur terlewat itu tidak bisa kembali teman-teman, nggak bisa balik lagi. Nah, sehingga teman-teman masih punya satu kesempatan lagi yaitu nanti tugas mata kuliah. Nah, tugas mata kuliah ini teman jangan sampai ketinggalan teman-teman. Kalau nanti teman-teman sampai ketinggalan tidak mengupload tugas mata kuliah, maka nanti nilai teman-teman itu hanya akan diambil dari UAS. Iman-iman sekali atau sayang sekali teman-teman. Karena kontribusinya kalau Tuton itu 30%, sedangkan kalau TMK itu 20%. Sehingga lumayanlah bisa membantu nilai kita pada saat nanti hasil dari UAS kita kurang maksimal teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir yang sudah terlanjur tidak terjaring Tuton pada kesempatan kali ini atau semester 1 ini, nanti di semester 2 kita masih bisa untuk mendaftarkan kembali. Baik teman-teman, itu hanya sekedar ulasan saja, sebentar ulasan saja, karena sebetulnya ini sudah kita dapatkan semua. Agar nanti inti dari tip and trick ini tidak terlalu panjang ya videonya ya teman-teman. Jadi ya, kami ingin membagikan terkait tentang apa namanya, bagaimana sih kita mengikuti proses pembelajaran tutorial online ini teman-teman. Ya, kami akan, oke, akan masuk ke sini teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, setelah nanti kita masuk ke dashboard e-learning kita masing-masing, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman ya. Ini kalau di dashboardnya. Nah, teman-teman, saran kami atau pengalaman kami dalam mengerjakan ini adalah, ya teman-teman, ini di sini nanti kalau dalam bahasa Indonesia ada tulisannya kursus kami.
Nah, atau kursus saya. Kemudian dalam bahasa Inggris ini my course. Teman-teman, nanti bagi teman-teman yang kok bingung, ini harus kita kerjakan semua teman-teman. Saran kami, kerjakanlah urut dari atas teman-teman. Matematika ekonomi dulu misalnya. Kemudian baru nanti kalau sudah selesai, baru manajemen. Kemudian pengantar bisnis. Dan seterusnya sampai terakhir. Kenapa? Kalau bagi kita yang mengerjakannya bisa selesai dalam 1 hari, mungkin berlompat-lompat tidak masalah. Tapi kalau yang mengerjakannya nggak bisa selesai dalam 1 hari, maka sebaiknya kita pelan-pelan saja, mulai dari atas. Nah, kita klik saja ini matematika ekonomi, teman-teman. Klik matematika ekonomi, nanti akan muncul seperti ini. Ada pendahuluan, ada sesi 1. Oke. Nah, teman-teman, nanti pastikan ini diisi dari atas, teman-teman. Satu persatu, teman-teman. Nanti klik kehadiran. Klik kehadiran, kemudian nanti ini klik hadir. Nah, kemudian nanti serahkan, teman-teman. Atau klik submit. Klik submit, nanti akan ada nilai kita. Nah, nanti di situ akan ada nilainya di sini ya. Kalau ada nilainya di sini nanti akan muncul 100/100. Itu artinya teman-teman sudah selesai dalam absensinya. Kemudian klik lanjutkan atau teruskan. Nah, ini teman-teman, you current grade is 100/100. Itu artinya proses absensi kita sudah berhasil. Nah, kita kembali ke dashboard matematika ekonomi, teman-teman. Dari sini klik saja matematika ekonomi karena kita sedang mengerjakan matematika ekonomi. Nanti yang tadinya di sini warnanya biru, nih yang kehadiran akan berubah menjadi hijau. Nah, kalau seandainya tidak berubah pun teman-teman tidak usah khawatir. Karena itu secara sistem bisa berubah, bisa tidak. Tetapi kalau normal maka dia akan berubah. Baik teman-teman, kemudian nanti teman-teman bisa masuk ke materi inisiasi. Kemarin di grup juga banyak pertanyaan, Kak itu kok materi inisiasinya berbeda dengan modul yang dikirimkan kepada kami. Jadi gini teman-teman, materi inisiasi itu adalah pengayaan literasi bagi kita. Jadi saran kami udah download saja. Walaupun berbeda dengan modul, download saja. Karena dalam pandangan kami nih ya, mohon maaf, kuliah itu bukan hanya sekedar untuk mencari nilai bagus. Kalau teman-teman ingin mencari nilai bagus, nilai A misalnya, udah teman-teman baca aja modul yang dikirim itu sampai hafal. Kami yakin nanti insya Allah pasti waktu UAS teman-teman akan mendapatkan nilai bagus. Karena sudah hafal betul dengan modul yang teman-teman dapatkan. Hanya saja dalam pandangan kami, kuliah itu tidak hanya seperti itu teman-teman. Jadi kuliah itu adalah bagaimana caranya kita memperbanyak literasi kita terhadap suatu disiplin ilmu. Misalnya manajemen. Bagaimana kita mendapatkan teori manajemen dari modul A, dari kemudian dari modul B, dari dosen A, dari dosen B. Jadi cara pandang kita terhadap suatu masalah itu nanti akan kompleks, teman-teman. Kita memiliki sudut pandang yang banyak terhadap satu masalah. Sehingga kita bisa mencari solusi-solusi yang lebih tepat terhadap masalah yang kita hadapi. Itu pandangan kami terhadap sebuah perkuliahan. Jadi kalau materi yang disampaikan oleh tutor kita, oleh dosen kita di dalam tutorial online ini kok berbeda dengan modul, justru kita harus bersyukur. Alhamdulillah, berarti literasi kita bertambah satu. Yang tadinya hanya modul, sekarang bertambah dengan inisiasi yang diberikan oleh tutor atau dosen kita melalui tutorial online. Kira-kira begitu teman-teman. Itu pandangan kami. Tapi bagi teman-teman yang, saya sibuk Kak, saya sambil bekerja Kak. Nah, saran kami sudah fokuskan di modul yang dikirim saja. Itu insya Allah nanti keluarnya kata pendamping kita di grup, nanti pas waktu UAS banyak keluar dari modul yang kemarin dikirim ke rumah kita masing-masing. Begitu ya teman-teman ya. Tapi tidak ada salahnya juga toh kita memperbanyak literasi. Karena literasi itu sangat penting sekali ketika kita nanti menghadapi masalah di masa yang akan datang. Nah, setelah nanti kita download teman-teman, nanti di sini buat selesai atau done. Kemudian nanti masuk diskusi teman-teman. Nah, di diskusi ini klik saja diskusi. Klik saja diskusi, teman-teman. Nah, nanti di sini dosen atau tutor kita akan memberikan sebuah clue atau pertanyaan atau apa. Nah, kemudian teman-teman, cara menjawabnya adalah teman-teman replay yang pertanyaan dari dosen. Yang ini, teman-teman. Nanti balas atau replay. Dalam bahasa Indonesia nanti balas. Maka nanti akan muncul, nah seperti ini, teman-teman. Akan muncul kotak. Teman-teman jawab aja di situ. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin mengupload jawaban, klik advance ya. Bagi yang bahasa Inggris, kalau yang bahasa Indonesia saya agak lupa. Tapi di situ nanti ada teman-teman. Nah, nanti teman-teman tuliskan jawaban di sini. Jawabannya apa? Tulis di sini. Pendapat teman-teman tulis di sini. Nah, setelah selesai, misalnya ada file yang akan diupload, teman-teman bisa ambil yang gambar ini, teman-teman. Yang attachment ini.
klik saja di sini. Oke. Kemudian nanti kita ada recent file, ada upload file, dan lain-lain. Fokuskan pada upload a file. Kemudian pilih file atau choose file. Nah, cari di mana kita menyimpannya, teman-teman. Misalnya di diskusi ini, kita ingin mengupload file PDF misalnya, yang sudah kita siapkan. Maka klik saja filenya, klik open, lalu nanti tarik ke bawah, upload this file atau unggah file ini. Nah, kemudian teman-teman klik itu saja. Ya, ini tapi tidak bisa kami praktekkan karena kami sudah selesai, teman-teman ya. Nanti dicoba aja kalau ada kendala bisa tanyakan kami. Nomor kami ada di grup manajemen UT Purwokerto, teman-teman. Oke, nanti kalau sudah selesai maka kita akan mendapatkan atau diskusi kita akan menjadi hijau, teman-teman. Nah, ini diskusi kita menjadi hijau. Nah, dalam forum diskusi itu kita boleh menjawab, boleh mereply ya, boleh menjawab diskusi dari teman lain. Seperti ini contoh. Nah, kalau kami jawabannya dalam tertulis ada, terus kemudian file yang kami upload juga ada. Itu semua mata kuliah kami buat seperti itu. Ada jawaban tertulisnya di kolom jawaban, kemudian kami sertakan dokumennya atau kami sertakan jawaban kami yang di dalam bentuk dokumen. Kenapa? Karena kami ingin semua jawaban yang pernah kami sampaikan, semua pendapat yang pernah kami sampaikan itu tersimpan sehingga kami nanti akan konsisten dengan jawaban kami. Ataupun jawaban kami akan berkembang, entah itu bahkan berubah ketika nanti kami bertemu dengan literasi lain yang menguatkan pendapat yang baru itu, teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa harus konsisten dengan apa yang sudah kita utarakan selama itu ada dasarnya dan boleh-boleh saja pendapat kita itu berkembang bahkan berubah total ketika kita mendapatkan literasi lain yang mendukung menguatkan dari pendapat baru yang nanti akan kita sampaikan. Nah, kalau kita ingin mereplay jawaban orang lain, teman-teman, dari mahasiswa lain, tinggal klik saja replay di kolom jawaban dari teman kita itu. Misalnya ini kami ya, Suyatno, kami menjawab, kemudian di-replay oleh saudara Moh Iqbal Nurmansyah. Dia mereplay, dia mengatakan setuju Mas karena hitungan kita sama. Artinya dia mereplay tapi tidak menyampaikan pendapat berbeda, tapi dia menguatkan bahwa pendapatnya sama dengan apa yang sedang diupload oleh kami. Begitu teman-teman ya. Itu kemudian dari diskusi, setelah kita mengikuti diskusi teman-teman, nanti kita kerjakan saja latihan akhir. Ini gampang sekali. Teman-teman tinggal klik saja. Nanti akan muncul soal-soal, ada 5 soal. Nah, teman-teman pilih saja jawabannya yang sesuai dengan apa yang teman-teman yakini. Setelah teman-teman pilih, nanti bisa dicek apakah jawabannya itu benar atau salah. Seperti itu, teman-teman ya. Nanti kalau sudah selesai, nanti akan ada grade-nya. Kemudian kita pilih yang tadinya ini belum selesai, kita klik selesai atau dan. Maka satu mata kuliah kita ini sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai nih teman-teman ya. Dari Adir sudah, inisiasi sudah kita download, diskusi sudah kita ikuti, latihan sesi juga sudah kita ikuti. Ini sudah selesai. Nah, untuk meyakinkan apakah pekerjaan kita sudah selesai atau belum, teman-teman klik lagi namanya di sini. Klik namanya. Kemudian nanti ada menu hidden yang unhide. Nanti di sini ada grade, ada nilai. Pilih aja grade atau nilai. Di sini klik, nanti akan muncul teman-teman. Nah, di sini nilainya harus 3, teman-teman. Kalau tadi sudah kita kerjakan semua, kok di sini masih strip, maka proses absensinya kehadirannya coba diulang lagi, teman-teman. Sampai nanti muncul nilai di sini 3. Kenapa? Karena kalau ini belum muncul nilainya, berarti kehadiran kita dianggap belum belum tuntas, teman-teman. Gitu teman-teman ya. Jadi saran kami silahkan kerjakan ini pelan-pelan aja teman-teman. Pelan-pelan. Urut aja dari satu, satu, satu. Misalnya manajemen. Begitu ya. Nanti manajemen ini kita ikuti semua dari awal. Semuanya kita kirimkan. Terus diskusinya juga. Misalnya manajemen nih diskusinya. Kami menjawab diskusi seperti apa misalnya. Nanti di sini ada. Ini kami sudah menjawab secara diskusi. Oke. Terus nanti kami sertakan juga jawaban dalam bentuk Word-nya. Ini tidak harus teman-teman, ini hanya karena keinginan kami pribadi saja. Dan sekaligus tadi memberikan cara untuk melakukan upload dokumennya. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa kami bagikan atau kami share trik and tipnya untuk mengikuti tutorial online teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, santai saja, pelan-pelan saja. Karena waktu kita teman-teman, waktu kita agak panjang. Waktu kita itu, oke kami share jadwalnya yang tadi sudah saya buka juga, yaitu jadwal tuton. Ini teman-teman. Jadwal tuton itu sesi 1
dari tanggal 8 sampai 21 April, cukup lama, 2 minggu teman-teman. Kemudian untuk sesi 2 nanti 15 April sampai 28 April. Hanya saja yang perlu kita perhatikan teman-teman, waktu kita memang 2 minggu. Tetapi nanti di tanggal 15 atau 1 minggu setelah tanggal 8, sesi kedua itu sudah muncul teman-teman. Nah, agar tuton kita nggak menumpuk, ini harapan atau trik dari kami, usahakan tanggal 8 sampai tanggal 14 itu sesi satu sudah selesai teman-teman. Sehingga nanti di tanggal 15 kita sudah bisa fokus mengerjakan sesi yang kedua. Itu kerjakan sampai nanti kita kerjakan sampai tanggal 21. Nah, tanggal 22 nanti sesi 3 sudah muncul lagi. Sehingga tuton kita tidak menumpuk. Walaupun sesi satu bisa sampai 21, tapi nanti di tanggal 15 itu ada sesi 2 teman-teman. Jadi kalau sesi satu tidak kita selesaikan sebelum 15, nanti akan numpuk. Ada sesi satu dan ada sesi 2. Sehingga menyebabkan kita mungkin ya akan menjadi bingung. Kok malah makin banyak. Begitulah kira-kira teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tip and trick ini bermanfaat begitu. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, teman-teman tidak usah buru-buru, tidak usah panik, santai saja. Kalau ada kendala, di grup itu Kak Din itu begitu luar biasa menjawab kita, mendampingi kita. Tanyakan saja di sana sambil kita memantau grup teman-teman. Karena pertanyaan yang sama ini berulang banyak sekali. Sehingga ya agak kasihan sebetulnya eh, kakak-kakak yang mendampingi kita begitu ya. Tapi ini hanya tip and trick saja teman-teman. Pengalaman pribadi yang kami alami, silahkan kalau mau mengikuti monggo. Teman-teman punya cara sendiri juga nggak apa-apa, karena masing-masing orang itu memiliki cara-cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang mereka hadapi masing-masing. Begitu teman-teman, dari kami mahasiswa UT Purwokerto, sekedar membagikan tip and trick. Kalau dalam kami membagikan tip and trick ini ada kurangannya bahkan salah, maka berkenanlah teman-teman untuk meluruskan apa yang telah kami sampaikan. Demikian teman-teman, semangat beraktivitas, semangat pagi, semoga sukses, sehat, fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.